Bab 573. Sebuah pertunjukan yang bagus. Aku sudah bilang, pupet aku mana begitu mudah diketahui orang dengan jelas. Ye Zun bersenandung dengan bangga, juga ada sedikit menyakitkan, tetapi benda ini adalah rampasan perang yang dibawa keluar di sebuah makam kuno. Tetapi melihat semua orang tercengang, juga merasa sangat sepadan. Pupet. Ina Yan menatap dengan mata almond, berjalan ke sana, memegang salah satu dari Erikin bagian sana-sini. Belum lagi, pupet ini memiliki otot yang sangat makmur, dada yang kuat. Erikin terbatuk dan menunjuk samping, aku adalah yang asli, di samping baru adalah pupet. Maaf ketua sekte, telah salah mengenali. Ina yang tiba-tiba tersipu, sangat malu. Ketua sekte, apa yang kalian lakukan ini? Membuat sebuah pupet untuk memainkan aku. Kepikiran diri sendiri barusan begitu malu, Ina Yan ada sedikit kesal. Tentu saja bukan, sudah mengatakan adalah demi sebuah pertunjukan yang bagus, barusan hanya kebetulan bertemu kesempatan itu, mengambil kamu sebagai percobaan sekilas. Erikin menjelaskan. Ye Zun, ayo mulai. Dia menoleh kepala berbicara, Ye Zun mengarah cermin perunggu mengeluarkan sebuah roh. Cermin perunggu kuno mengapung, sebuah cahaya bersinar dari permukaan cermin, membentuk sebuah gambaran di udara. Dalam gambaran tersebut, sebuah sosok tubuh berjalan perlahan-lahan, sinar bulan melewati, menyinari pipi dia. Ina Yan berseru terkejut karena pria dalam gambaran ini juga adalah Erikin. Sebuah pupet lagi. Jalan ini adalah ke asosiasi Budo Kota B. Ina Yan mengenali kemana tujuan pria itu dengan cepat. Betul, malam ini kita akan memberikan sebuah hadiah besar kepada asosiasi Budo Kota B. Bukankah mereka ingin menangkap guru, jika begitu mengirim mereka sebuah pupet guru? Davison Su tertawa dan berkata, sekalian juga perhatikan sekilas kualitas asosiasi Budo Kota B. Kata Erikin, kenali diri sendiri baru bisa menang dalam pertarungan. Meskipun semua orang tahu bahwa ketua asosiasi pertama kota M adalah level Grand Superior Master, memiliki alat yang mengerikan seperti senjata fase kesempurnaan ini. Tetapi tidak melihat dengan mata kepala sendiri, siapapun juga tidak memahami kekuatan senjata fase kesempurnaan mereka. Oh, aku sudah mengerti, serangan diam-diam yang kalian bicarakan di siang hari, sebenarnya adalah jebakan. Ina Yan akhirnya bereaksi kembali. Mereka ingin menangkap penyu di dalam guci, tetapi sebenarnya adalah umpan yang kalian lepaskan. Istri guru kedua pintar. Davison Su menyanjung, tetapi juga buru-buru menutup mulutnya. Siapa yang kamu panggil istri guru kedua? Ina Yan tersipu lagi ketika mendengar istri guru kedua menatap Davison Su sekilas dengan galak. Dia merasakan jantungnya berdetak seperti drum, seolah-olah di antara ada rusa kecil yang tidak terhitung jumlahnya menabrak sembarangan, matanya langsung penuh rasa malu. Erikin sudah memiliki orang yang dicintai, jika dia disalahpahami, akan sangat buruk. Meskipun begitu, tetapi mata dia yang berair tetap tidak bisa menahan diri, melihat sosok yang membuat mimpi sendiri berlama-lama. Tetapi Erikin tidak menyipitkan mata saat ini, selalu menatap cermin perunggu. Mata Ina Yan tidak bisa menahan melewati sebuah kehilangan. Benar-benar menantikannya. Reaksi bajingan saat itu menyadari kebenaran, akan sangat luar biasa. Davison Su berkata sambil tertawa. Ina Yan juga menyesuaikan mentalitasnya dengan terpaksa, daya fokus menaruh pada pupet itu. Dia juga punya ekspektasi, hadiah besar yang Davison Su katakan ini, sebenarnya apa? Di asosiasi sana, Samuel menutup telepon dan menghela nafas lega. Ketua asosiasi ke-6, aku barusan sudah bertanya dengan jelas, situasinya memang sudah berubah. Serangan diam-diam besar-besaran telah dibatalkan, Erikin ini, ternyata berencana datang ke asosiasi Budo Kota B sendirian. Samuel melaporkan dengan hormat. Apa? Anak ini begitu sombong. Ketua asosiasi ke-6, termasuk ketua asosiasi yang lain datang saat ini, semuanya terkejut. Mereka semua tahu bahwa Erikin sangat berani, tetapi mereka juga tidak pernah berpikir, dia ternyata begitu sombong sampai langkah ini. Dia hanya seorang diri,
datang menyerang mereka 8 Grand Superior Master, menganggap mereka adalah terbuat dari kertas. Mendengar dari orang dalam aku bahwa Eric Kin tampaknya adalah memperoleh sesuatu semacam harta karun dari tangan Ye Zun, setelah menanamkan Reiki, bisa menjadi tidak terlihat, bahkan Grand Superior Master juga tidak bisa merasakannya. Samuel mengerutkan kening dan berkata, "Siapa Ye Zun?" Ketua asosiasi pertama memandang ke arah ketua asosiasi keempat. Orang ini memang tercatat di database kita. Ketua asosiasi keempat mengeluarkan sebuah komputer setelah beroperasi dan berkata, "Tetapi tidak banyak informasi. Orang ini memiliki latar belakang yang misterius, tidak dapat diduga keberadaannya, juga banyak harta karun, tidak ada yang tahu asal-usul dia." Ketua asosiasi keempat berkata dengan menebak, "Aku curiga adalah seorang murid yang pergi berlatih di dunia tersembunyi." Mendengar partai dunia tersembunyi, setiap orang memiliki ekspresi berbeda. Jika begitu harus dijaga. Ketua asosiasi kedua berkata dengan sedikit cemas, "Ada beberapa sekte kuno memang memiliki berbagai jenis harta karun yang luar biasa. Jika begitu harus bagaimana? Jika dia masuk tanpa terlihat, bagaimana kita bisa mengetahuinya?" Ketua asosiasi keenam bersenandung. Begitu ucapan keluar, semua orang sedikit terdiam. Tidak melihat pihak lawan, bagaimana bisa membunuh Eric Kin? Jika Eric Kin ada di sini, pasti akan ketawa sampai kehilangan giginya. Dia hanya berbicara omong kosong, tidak kepikiran pihak lawan ternyata mempercayainya. Ketua asosiasi pertama memandang semua orang dan tiba-tiba tersenyum. "Semuanya, kalian terlalu memandang tinggi Eric Kin, juga terlalu memandang tinggi Ye Zun. Pernahkah kalian melihat ada harta karun di dunia ini yang selalu tidak terlihat, bahkan Grand Superior Master juga tidak dapat menemukannya? Tidak ada, meskipun senjata fase kesempurnaan juga membutuhkan dorongan nafas kita. Namun nafasnya bukan tidak terbatas." Beberapa ketua asosiasi kota M menggelengkan kepala. Jadi jika ingin menggunakan benda ini, pasti harus ada satu prasyarat, dan tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Lagi pula jika benar-benar sangat kuat, harta karun keluarga, bagaimana mungkin jatuh pada badan murid yang pergi berlatih? Begitu perkataan ketua asosiasi pertama keluar, mata semua orang berbinar. 8 ketua asosiasi kota M sangat berpengalaman, perkataan ketua asosiasi pertama langsung membuat mereka sadar. Kata ketua asosiasi pertama benar, kita menganggap Eric Kin terlalu serius. Semua orang memuji. Ketua asosiasi pertama perlahan-lahan menganalisis, jadi kita tidak perlu mengubah rencana. Dia akan bersembunyi jika tiba asosiasi Budo Kota B, jika begitu kita pergi keluar dan membunuh dia. Jika dia benar-benar punya benda seperti ini. Kata ketua asosiasi keempat. Jika begitu dia masih butuh serangan diam-diam. Ketua asosiasi pertama bertanya balik. Ketua asosiasi keempat membuka-buka mulut. Memang, jika benda ini punya waktu tidak terbatas, maka Eric Kin bisa datang dan pergi dengan bebas, jadi kenapa harus datang pada malam hari? Kita memiliki senjata fase kesempurnaan, meskipun dia benar-benar menyerang dan membunuh secara bersembunyi, kita juga bukan tidak bisa menahan. Lagi pula kita masih memiliki keuntungan terbesar, kita tahu bahwa Eric Kin mau datang, tetapi Eric Kin tidak tahu. Ketua asosiasi pertama berdiri, matanya dingin. Mengutus semua orang keluar, pantau semuanya dalam radius 10 km, begitu menyadari, kita berdelapan menyerang bersama. Jarak tempat beberapa kilometer dari asosiasi Budo Kota B. Pupet Ye Zun, juga adalah Eric Kin, sedang bergerak maju perlahan-lahan. Dia menyembunyikan sosoknya, memanjat dinding dari waktu ke waktu, memanjat dan melompati punggung bukit, menyembunyikan dirinya di kegelapan, kelihatan sangat berhati-hati. Namun berjalan tidak lama, Eric Kin tiba-tiba berhenti langkah kaki. "Siapa? Keluar!" Dia berteriak dengan suara rendah, melayangkan sebuah pukulan ke satu arah. Cahaya keemasan menyala, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hutan itu, mengeluarkan sebuah suara jeritan. Lalu buru-buru lari mundur. Mau lari. Eric Kin mendengus dingin, menangkap di udara.
Udara di sekitar orang itu sepertinya membeku dalam sekejap, kemudian sebuah tangan kosong yang besar meraih dia, begitu memegang langsung menjadi lumpur. Pantas mati. Keberadaan aku telah terbocor, bagaimana ini bisa terjadi? Eric Kin meraih token asosiasi Budo yang ditinggalkan orang itu, ekspresi wajah sangat jelek. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.